Halo Rais, selamat sore. Oh ya, ini saya buat video tutorial perkenalan atau review aplikasi Olimtrade terbaru. Nah, di saat kalian baru mendaftar dan kemudian masuk ke aplikasinya, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini di Android kalian, di handphone kalian. Nah, yang pertama, perkenalan dari time frame. Time frame itu apa? Nih, kalian bisa mengubah tampilan layar dengan range waktu 15 detikan. Seperti itu tampilannya. Maaf ya, ada yang belum dihapus nih. Oke. Kemudian bisa mengubah 1 menit, seperti apa tampilannya. Kemudian 30 menit, tampilannya seperti apa. 1 jam, bahkan bisa sampai 1 bulan. 1 bulan seperti ini tampilannya. Oke, dari segi waktu, kebanyakan kalau di binary kita pakainya 1 menit. Dan yang di bawah waktu ini apa? Ada area chart, ada Japanese candlesticks, ada bars, ada Heiken AC. Nah, itu tampilan si grafiknya sendiri. Ini kalau Japanese candlestick seperti ini tampilannya. Kalau bars seperti ini. Kalau Heiken AC seperti ini. Nah, kalian cukup pakai area chart atau Japanese candlestick aja. Kalau saya sendiri sih enaknya Japanese candlestick. Oke, waktunya 1 menit. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang harus kalian ketahui juga adalah ini. Ini apa sih? Nah, di sini ada jumlah yang harus kita investasikan atau kita pakai untuk bertrading. Misal 1000 atau 100 atau 50 bisa. Dan kemudian ini apa? Durasi itu misal 1 menit. 1 menit kita pasang $50. Artinya kita pasang $1 dulu ya. Turun misalnya. Cup. Nah, oke. Di sini artinya adalah kita menaruh atau memprediksi bahwasanya pasar itu apa ini yang candlestick ini, pasar akan turun. Pasar apa? Pasar mata uang yang ini, euro USD, akan turun dalam waktu 1 menit. Nah, itu yang artinya durasi tadi, dalam waktu 1 menit. Kalian bisa ganti jadi 2 menit misalnya, atau 3 menit, atau 4 menit, atau 5 menit. Siapa turun misalnya, turun gitu. Nah, itu kita tunggu sampai berakhir waktunya. Begitu. Apakah 1 menit, apakah 2 menit, 10 menit, jam-jaman juga bisa. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat juga sisa berapa lama lagi. Nah, di sini ada 4 menit, 32, 31, 30, 29, nah seperti itu. Nah, kalian bisa juga jual di tengah jalan, misalnya prediksi kalian kurang benar cara membaca pasarnya. Nah, ini bisa kalian jual. Kalian jual dengan resiko harga jualnya itu lebih kecil daripada harga yang kalian pasang. Seperti itu.
Contohnya begini nih. Nah, itu 22. Jadi kita rugi 27 sekian. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini up down. Itu tadi kita memilih $50 yang kita punya ini dalam satuan waktu tertentu, 1 menit misalnya, apakah turun atau naik, itu apakah down, apakah up, seperti itu ya. Dan kemudian ini euro USD, ini aset di sini tuh banyak, kita tinggal pilih aja. Ada euro USD, ada pair GBP USD, basic altcoin index, ada banyak sekali, kalian tinggal pilih aja. Ini apa sih artinya ya? Inilah yang kita prediksi, misalnya pasangan euro USD dalam 1 menit ke depan apakah turun atau naik. Nah, atau BMW dalam 1 menit ke depan apakah turun atau naik, dalam 1 jam ke depan apakah turun akan naik. Nah, itu. Lalu bagaimana caranya tahu naik atau turun? Nah, itu nanti di video-video yang sudah saya buat juga sudah ada. Silakan saja kalian tonton. Di situ analisa dasar untuk pemula. Kalau ini kan review aplikasi, jadi tidak akan saya jelaskan ya. Review aplikasi. Oke. Yang ini fixed time. Ada juga forex. Nah, fixed time itu apa? Fixed time itu artinya closing time itu udah clock gitu. Udah nggak bisa berubah-berubah lagi. Ya kalau kita pakai 2 menit 2 menit, 3 menit 3 menit, durasinya 5 menit 5 menit gitu. Kalau forex itu pergerakannya, jadi sepanjang waktu kita bisa pantau yang kita taruhkan. Misal ini chart CHF ya, chart CHF ya. Nah, chart CHF ini kita bisa misal taruhkan ini ya. Udah lemot nih aplikasi, udah berat. Nih, kita taruhkan $100 misalnya ya. Kemudian multiplier itu pengali. Semakin besar multipliernya, semakin besar keuntungan dan semakin besar pula resiko kerugian yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Misal ya 50 lihat ini yang di sini lihat nih ya. 4% keuntungan yang kita dapatkan itu 4% apabila kita pilih down. Nih, sampai ujung sini 4%. Sementara kalau multipliernya itu 500. Nah, sampai di bawah sini dia udah 38%. Jadi pengalinya itu semakin besar. Itu dia. Kemudian ada lagi nih. SL, ada TP. SL itu ada stop loss. Stop loss itu artinya kalian bisa atur berhenti mengikuti perdagangannya ketika kalian sudah loss misalnya 25, dan kemudian ambil keuntungan ketika kalian misalnya untung 36%, seperti itu. Jadi selesai. Nah, nanti ini kan ada nih 2536 ini ada kan. Nah, nanti ketika sudah dapat 36,
bakal berhenti sendiri itu perdagangan yang kalian taruhkan seperti itu. Oke, ini secara tampilan ya. Kemudian apalagi yang harus kalian ketahui? Oke, penggunaan garis bantu. Garis bantu di sini ada horizontal line, ada vertical line, ada trend line, ada array, ada Fibonacci levels, ada Fibonacci fan. Kalau yang sering dipakai orang, aduh, yang sering saya pakai itu horizontal line. Horizontal line itu untuk apa? Untuk mengetahui support dan resisten. Ya, itu resisten. Resisten itu apa? Support itu apa? Akan saya jelaskan nanti di video teknikal dan fundamental. Kalau ini kan review saja dan sekalian pemakaian lah, cara pemakaian ya kan. Dan kemudian trend line tadi ada trend line. Nah, trend line itu untuk apa sih? Untuk mengetahui tren, untuk mengetahui arah pasar cenderung seperti apa, seperti itu. Nah, ini kan bisa kita pakai trend line. Cara menggunakan trend line seperti ini. Nah, kalian letakkan ujung yang paling bawah itu ke daerah yang paling bawah di candlestick yang ini. Oke. Kemudian yang ini kalian letakkan mengikuti daerah yang paling bawah di candle ke depannya seperti itu. Ini kan yang paling bawah di sini. Ini yang paling bawah di sini. Nah, itu trennya. Trennya artinya naik seperti itu ya. Trennya naik ya. Jadi kalian bisa pilih naik begitu. Kemudian apalagi? Oke, ada orang yang bilang RSI, stokastik, MACD gitu, SMA. Oke, itu adalah indikator dan osilator. Kalian bisa gunakan itu juga sebagai alat bantu. Misal indikatornya itu banyak, SMA, EMA, parabolic, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, indikator dan lain-lain. Nah, cara penggunanya nanti di video yang lain. Oke, ini perkenalan dulu. Dan kemudian osilatornya ada banyak juga, ada MACD, RSI, stick, banyak guys. Jadi itu dia ya. Itu dia. Oke, secara tampilan sudah semua ya. Oh ya, ini saya harus kasih tahu juga ke kalian. Nah, di kebanyakan orang sering menyebut ini awal perdagangan 14.45 yang ada waktu. Maka grafik candlestick yang ada di atasnya yang ini itu artinya orang sering bacanya candlestick pertama atau C1. Yang kalau ke kanannya berarti C2. Semakin kanan C3, C4, C5 dan sampai ke sini C6. Seperti itu cara memperkenalkan candlestick itu. Jadi nanti kalau kalian melihat ada orang bilang punya strategi C1, C2, C3, C4, C5, C6 misalnya begitu ya, itu artinya dalam time frame 1 menit ya. Tuh. Kemudian apalagi yang belum dijelaskan? Saya rasa udah ya. Oh, ini untuk melihat transaksi yang kita ikutin. Ini untuk fix time-nya, ada untuk forex-nya itu ya, fix time-nya. Oke. Kemudian ini ini untuk tampilannya.
Kemudian ini untuk bantuan bisa ke personal analyst, ada juga ini ask and question, ini ada juga assistant, kemudian ada juga guide untuk belajar. Di sini udah ada semua sebenarnya, enggak semua sih, yang jelas ada tuh. Kemudian ada client support, jadi kalau kalian ada kendala misalnya verifikasi, ya sudah tinggal tanya di client support. Kemudian ada apa lagi, nah ini ada user ID-nya. Oke, nanti saya tutup ya. Deposit, withdraw, transaksi, special offer, status, setting, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, jangan lupa komen, share, dan subscribe. Pastinya subscribe itu gratis loh, gratis. Saya membuat video ini juga gratis, saya bagikan ke teman-teman juga gratis. Tis. Jadi silakan, jika merasa video ini bermanfaat, klik like dan komen, bagikan ke teman-teman kalian juga, serta subscribe. Sekian dari saya ucapkan salam profit. Bye bye.